Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu kekasih Tuhan, baik Bapak Ibu yang berada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live di Facebook. Kita akan memulai ibadah keluarga di minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya S. Laurentius. Ungkapan situasi. Mari kita bersama beribadah untuk mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah wujudkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita yakin bahwa Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan dan mengalahkan kekuatan kuasa dosa dan maut mampu mengenyahkan penyakit corona COVID-19 dari muka bumi. Mari kita berdiri, kita menyanyikan memuliakan Tuhan dari Kitab Bakti 15 bait 1 dan 2. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa di tengah pandemi COVID-19, kami masih bisa beribadah kepada Tuhan dalam ibadah keluarga. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir menjumpai kami, sehingga segala beban kekhawatiran, kekalutan, dan ketakutan boleh tersingkir digantikan dengan kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memohon kiranya Tuhan berkenan menyucikan diri kami dari dosa sehingga kami layak dan berkenan dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang akan kita baca secara gilir ganti. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 113 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 yang akan kita baca secara gilir ganti. Saya akan membacakan ayat-ayat yang tercetak keluar. Bapak Ibu mohon merespon pada ayat-ayat yang tercetak ke dalam. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Siapakah seperti Tuhan Allah kita?
yang merendahkan diri untuk melihat, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, untuk mendudukan kita bersama-sama dengan para bangsawan. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, sama-sama kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 58 yang pertama dan kedua. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mohon tuntunan Roh Kudus mendalami kebenaran firman. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sapa Dikau melalui putramu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan tetap memelihara dan melindungi kami, dan memampukan kami melewati waktu-waktu yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Saat ini kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah. Walaupun kami tidak bersama di dalam ibadah rumah tangga seperti yang sering kami lakukan bersama dengan jemaat, tapi ya Tuhan, kami boleh duduk bersama di rumah kami masing-masing. Jemaat-Mu boleh duduk bersama dengan keluarga, mengikuti ibadah keluarga yang disiarkan secara langsung lewat Facebook. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati kami semua. Siapkan hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca merenungkan kebenaran firman, kami mengerti apa yang Tuhan Engkau ingin untuk kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan yang Tuhan Engkau anugerahkan bagi kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mohon Tuhan tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan diri kami penuh kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk membaca Alkitab yang terambil dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-25. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-25. Yang menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan,
dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedangkan ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehoda di Tabat. Kemudian dikerahkannya orang Israel itu dari suku Naftali dan suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadap orang Midian dan duduklah dekat batang air sampai ke Bet-Bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-Bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Seb. Oreb dibunuh dan gunung batu Oreb dan Seb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepada Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, Shalom. Ada satu tayangan di salah satu stasiun televisi, Bapak Ibu, yaitu bedah rumah. Kita semua pasti pernah melihat tayangan ini. Dalam tayangan ini Bapak Ibu diperlihatkan rumah yang tidak layak untuk dihuni, rumah yang tidak layak untuk ditinggali, itu dirombak Bapak Ibu dan dibangun kembali. Ini tayangan atau siaran yang sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena pekerja-pekerja yang dipakai dalam membangun rumah tersebut, mereka adalah orang-orang pilihan pada bidang mereka masing-masing. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Dan yang lebih menarik lagi, mereka bekerja sama sesuai petunjuk dari mandor atau pimpinan proyek. Mereka tidak bekerja menurut apa yang mereka mau. Mereka bekerja menurut yang diperintahkan oleh mandor atau pimpinan proyek. Bukan tidak ada tantangan Bapak Ibu Saudara-saudara ketika mereka melakukan pekerjaan itu bersama-sama. Tetapi tantangan itu bisa diatasi
karena ada kerjasama yang baik antara pekerja dan mereka taat pada petunjuk yang diberikan sebelum melakukan pekerjaan pembangunan tersebut. Ini yang saya katakan menarik, Bapak Ibu. Hasilnya adalah membawa sukacita bagi banyak orang. Kerjasama dan ketaatan pada perintah, Bapak Ibu, saudara-saudara, itulah kunci keberhasilan dalam membangun rumah yang mereka rancangkan atau dalam bedah rumah tersebut. Itu juga yang diperlihatkan oleh Gideon, Bapak Ibu, dalam bacaan kita tadi. Kerjasama dan ketaatan pada perintah Allah, kunci keberhasilan yang diraih oleh Gideon. Gideon dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, Gideon, yang artinya penebang atau pemukul. Dia ini, Bapak Ibu, adalah salah satu atau salah seorang dari 12 hakim-hakim yang dipakai oleh Tuhan. Pada zaman hakim-hakim yang terjadi kurang lebih 200 tahun, Bapak Ibu, adalah zaman yang penuh dengan ketegangan. Mengapa saya katakan penuh dengan ketegangan? Sebab setiap suku dengan pimpinannya harus mengalahkan penduduk-penduduk setempat untuk membangun masa depan sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan juga. Dalam proses ini peperangan tidak dapat dihindari. Pasti ada peperangan. Gideon adalah salah satu hakim yang dipilih Allah, Bapak Ibu, untuk memimpin Israel dan melawan suku-suku atau orang Midian yang masih tinggal di tanah Kanaan itu. Orang-orang Midian ini, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang kuat. Bukan saja secara fisik, bukan saja tubuh mereka, tapi juga dari persenjataan mereka, ketahanan dengan benteng-benteng mereka. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-12, dikatakan di sana bahwa mereka ini banyaknya bagaikan belalang. Kita dapat bayangkan hal ini, Bapak Ibu. Sangat berbeda dengan orang Israel yang baru keluar dan mengembara di padang pasir yang tidak punya persenjataan lengkap. Bapak Ibu, secara logika atau tugas yang diberikan Tuhan ini bagi Gideon sebagai pemimpin Israel, pasti Bapak Ibu saudara-saudara bukan hal yang gampang. Secara akal manusia itu bukan hal yang gampang. Secara akal manusia ini bukan hal yang mudah untuk mereka lalui, untuk mereka jalani. Dalam pandangan kita manusia, Bapak Ibu saudara-saudara, itu mungkin tidak bisa dilakukan. Dalam pandangan kita manusia itu sangat berat, sangat tidak mungkin. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan, dan tidak mustahil bagi Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi, Bapak Ibu, kalau kita manusia mau taat pada perintah Allah. Ini penting. Apa yang tidak mungkin bagi manusia bisa menjadi mungkin bagi Tuhan apabila kita mau taat pada perintah Tuhan. Dan itu juga yang terjadi pada Gideon, Bapak Ibu saudara-saudara, dan 300 orang pilihan Tuhan ketika mereka taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi mereka. Gideon pada mulanya, Bapak Ibu, dia takut karena dia tahu bahwa orang Midian ini sangat banyak. Maka dia mempersiapkan 32.000 orang untuk menyertai dia dalam peperangan tersebut. Tetapi sayangnya, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan tidak berkenan pada rencana Gideon ini. Mengapa Tuhan tidak berkenan? Ada banyak alasan yang bisa kita katakan. Tapi satu alasan khusus, karena Tuhan tidak mau mereka mengandalkan kekuatan mereka di dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bapak, ini satu catatan yang penting untuk kita.
Ketika melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, Tuhan tidak mau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan bisa pakai banyak cara Bapak Ibu untuk membawa kita mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Untuk itu kalau kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya, Gideon diperintahkan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menyaring atau menyeleksi orang-orang tersebut. Dan penyaringan itu terjadi 2 kali. Yang pertama, bagi mereka yang ada rasa takut disuruh untuk kembali dan tidak boleh ikut dalam peperangan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, mereka yang diberikan air dan mereka minum seperti anjing yang menjilat, itu tidak diperbolehkan untuk ikut. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebab mereka bukan orang-orang yang siap untuk berperang. Itu kita dapat melihat dalam ayat 5 dan seterusnya. Yang tersisa dari penyaringan tersebut hanya 300 orang. Dan dengan 300 orang itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Gideon maju di medan perang melawan suku Midian yang sangat kuat itu. Itu dilakukan setelah Gideon mendengar percakapan Bapak Ibu Saudara-saudara antara 2 orang Midian tentang mimpi dari salah satu di antara mereka, yang kemudian ditafsirkan tentang makna dari mimpi itu bahwa Allah telah menyerahkan seluruh orang Midian dan seluruh perkemahannya di dalam atau ke dalam tangan Gideon. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat pada ayatnya yang ke-15 bacaan kita tadi. Dalam ayat 15 tadi dikatakan begini: segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita lihat setelah Gideon, dia mendengar cerita atau mimpi, cerita dari mimpi dan makna dari mimpi tersebut, Gideon sujud menyembah kepada Allah. Dikatakan dia sujud menyembah kepada Allah. Dia sujud menyembah sebab Allah telah menyerahkan suku Midian kepada dia, ke tangannya. Sujud dan menyembah Bapak Ibu Saudara-saudara adalah wujud dari rasa terima kasih. Sujud menyembah adalah wujud dari rasa hormatnya kepada Allah. Karena Allah mau berdiri di belakang Gideon dan akan berperang melawan tentara yang besar itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui persekutuan tentara kecil Gideon. Gideon melakukan seperti yang diperintahkan kepadanya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia maju ke medan perang hanya berbekal sangkakala. Dia maju ke medan perang hanya berpegang buyung kosong dengan suluh di dalamnya. Tidak ada perlengkapan perang sama sekali. Kemudian ia membagi 300 orang itu menjadi 3 kelompok Bapak Ibu, dan masing-masing berjumlah 100 orang. Ada yang bertugas meniup sangkakala, ada yang bertugas memecahkan buyung dan berseru, demi Tuhan, demi Gideon. Demi Tuhan dan demi Gideon. Ini seruan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk maju berperang melawan Midian. Kita lihat tidak ada strategi perang Bapak Ibu atau strategi perang militer yang dipakai sebagai mana yang sering dilakukan pada saat masuk dalam medan perang. Pada saat masuk dalam medan perang biasanya orang punya strategi yang dipakai, strategi perang. Tapi kita lihat yang dilakukan oleh Gideon bersama 300 orang ini tidak demikian. Mereka hanya memakai atau membawa sangkakala dan buyung kosong dengan suluh yang ada di dalamnya. Pasukan Gideon hanya membutuhkan tenaga Bapak Ibu Saudara-saudara untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk mereka kerjakan. Dan yang bertarung Bapak Ibu bukan pasukan Gideon. Yang bertarung dalam perang itu ketika sangkakala dibunyikan, ketika mereka berseru demi Tuhan dan demi Gideon,
Bapak Ibu saudara-saudara, mereka atau orang-orang Midian ini, mereka saling bertarung satu dengan yang lainnya. Mereka saling berperang satu dengan yang lainnya. Dan itulah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan orang-orang Midian ini. Kita lihat kedahsyatan Tuhan di sini Bapak Ibu, ketika orang mau taat dan setia kepada Tuhan. Dari ayat 20 sampai 25 kita melihat bagaimana Tuhan turun tangan berperang melawan Midian. Sedangkan rombongan Midian hanya melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Meniup sangkakala, memecahkan buyung. Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang dilakukan. Yang kemudian muncul obor atau api serta pekikan atau seruan perang Israel. Selebihnya dikerjakan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika ada orang Midian yang berusaha melarikan diri, Gideon memerintahkan pasukan yang di bawahnya itu bersama dengan suku Naftali, bersama dengan suku Asyur dan juga Manase serta orang Efraim yang tadinya bersikap tidak simpati kepada Gideon, diajak untuk bersama mengejar dan menyerang orang Midian. Dikatakan Bapak Ibu dengan bekerja sama mereka menduduki tempat strategis seperti yang terjadi atau yang diperlihatkan dalam bacaan kita tadi. Tempat-tempat strategis itu salah satunya adalah batang air Bapak Ibu, yaitu tempat penting untuk kebutuhan hari-hari mereka. Mereka membunuh 2 orang raja Midian, Oreb dan juga Seb. Menarik Bapak Ibu kita lihat hal ini. Dan semua itu dapat terjadi sebab tangan Tuhan mengendalikan semuanya. Tangan Tuhan berperang melawan bangsa Midian dengan cara Tuhan. Cara Bapak Ibu yang tidak bisa dipikirkan dengan akal kita manusia yang terbatas ini. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan manusia. Penyaringan atau seleksi dari 32.000 menjadi 300 orang yang boleh ikut masuk dalam pasukan Gideon Bapak Ibu saudara-saudara, dan perlengkapan maju ke medan perang dengan hanya membawa sangkakala dengan buyung yang berisi suluh, memperlihatkan kepada kita bahwa bukan karena kuat dan hebatnya manusia, bukan besarnya pasukan atau kuatnya alat perang, tetapi ketaatan dan kesetiaan yang dituntut dari tiap-tiap untuk bisa menerima berkat Tuhan itu terwujud karena hal tersebut taat dan setia. Bapak Ibu Saudara, di sini kita diperlihatkan dan sekaligus diingatkan bahwa ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak dan perintah Tuhan itu sangat penting. Sangat penting untuk dipegang Bapak Ibu Saudara dengan baik. Sangat penting untuk taat dan setia pada kehendak Tuhan. Dan itulah kunci Bapak Ibu Saudara untuk menerima berkat dan penyertaan Tuhan. Ketika kita mau taat, ketika kita mau setia kepada Tuhan, bukan tidak mungkin tangan Tuhan menuntun kita untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, orang Efraim tadinya tidak simpati kepada Gideon. Mereka tidak suka dengan Gideon Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi hal itu tidak membuat Gideon marah terhadap mereka. Ini yang menarik, saya mau katakan satu lagi. Rasa tidak simpati kepada Gideon Bapak Ibu membuat mereka tidak peduli dengan Gideon pada mulanya. Tapi rasa simpati dari Gideon itu lebih besar dari apapun juga. Gideon tidak marah Bapak Ibu Saudara-saudara. Rasa tidak simpan marah itu bisa terjadi dalam diri Gideon sebab dia taat pada kehendak Tuhan. Dia lebih takut kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara daripada keinginan diri dia sendiri. Dia tidak mau melakukan sesuatu hal di luar keinginan Tuhan. Dan hal ini mengingatkan kita, ketika kita mau hidup taat dan setia kepada Tuhan, Bapak Ibu, bukan tidak ada tantangan. Ketika orang mau hidup setia dan taat kepada Tuhan, itu bukan tidak ada tantangan.
Ketika Bapak Ibu dan saya mau taat pada Tuhan, mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, bukan tidak ada tantangan. Tantangan itu pasti ada, Bapak Ibu. Saya katakan bukan tidak ada tantangan, tantangan itu pasti ada. Tapi tantangan itu akan membuat kita tertantang untuk membuka hati, menghadirkan orang yang menyakiti kita misalnya, untuk bisa bersama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Tuhan hadirkan kita bukan saja pada hal-hal yang menyenangkan kita. Terkadang Tuhan letakkan kita pada hal-hal yang tidak gampang untuk kita lewati, untuk hal-hal yang mungkin kita tidak suka, karena ada di sekitar orang-orang yang tidak suka dengan kita atau yang buat kita merasa tidak nyaman. Gideon mendengar makna mimpi Bapak Ibu Saudara-saudara dalam ayat 14 tadi, yang artinya Tuhan Allah telah menyerahkan bangsa Midian dan seluruh perkemahan Midian ke tangannya. Artinya apa? Artinya ia bisa saja bersama pasukan 300 orang itu, Bapak Ibu, berperang melawan orang Midian, karena Tuhan telah menyerahkan kepada dia. Tapi itu tidak dilakukan oleh Gideon ini, Bapak Ibu. Dia mengajak suku Naftali, dia mengajak Asyur, dia mengajak Manase, bahkan yang pernah tidak suka dengan dirinya, yaitu suku Efraim, untuk ikut bersama mengambil bagian di dalam peperangan itu. Bagian firman Tuhan ini mau katakan bagi kita, ketaatan dan kesetiaan pada kehendak Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu, untuk setiap hal, setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap orang. Dan Tuhan hanya mau bekerja dengan orang-orang yang berkualitas baik. Kualitas yang baik di mata Tuhan, Bapak Ibu, adalah kesediaan dan kesungguhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan baik. Kita belajar dari Gideon, ketulusan dalam menjalani tanggung jawab yang diberikan Tuhan baginya membuat dia tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, Bapak Ibu. Dia tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi dia mau bekerja sama untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Dan kerjasama dalam saling menerima berbuah manis sekali. Inilah tema kita, kerjasama berbuah manis. Hal ini kembali mengingatkan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga maupun sebagai jemaat, bahkan siapapun kita, tentang apa yang harus kita lakukan dalam menjawab panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, pandemi COVID-19 tidak gampang. Kita selalu dianjurkan untuk taat pada protokol kesehatan. Kita dianjurkan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di sekitar kehidupan kita. Ketaatan itu penting. Hidup dalam kebersamaan untuk membangun kehidupan yang lebih baik itu penting. Dengan melakukan hal yang baik, Bapak Ibu, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kita akan dilindungi oleh Tuhan. Kerjasama yang baik dengan orang lain dapat terwujud, Bapak Ibu, apabila kita tidak mementingkan diri kita sendiri dan kita tidak menganggap remeh apa yang ada di sekitar kehidupan kita. Kalau kita mau melakukan hal itu, Bapak Ibu, keuntungan bukan saja bagi diri kita, tapi keuntungan juga bagi orang lain yang ada di sekitar kehidupan kita, dan kita dapat menjadi berkat bagi mereka. Kerjasama yang baik dengan orang lain juga harus diwujudkan dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan keluarga, antara ayah dan ibu, suami dan istri, anak-anak dan orang tua.
ketika kerjasama yang baik itu terbangun dalam ketaatan kepada Tuhan, Bapak Ibu, keindahan itu akan nyampak dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristiani. Demikian juga dalam kehidupan berjemaat. Ketika kita mau hidup dalam kebersamaan, dalam ketaatan di hadapan Tuhan, maka terbangunlah kehidupan jemaat yang indah di hadapan Tuhan. Dan semua itu bisa terwujud apabila kita mau taat dan setia pada perintah dan kehendak Tuhan. Mari renungkan bagian firman Tuhan ini. Mari lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan menganggap remeh apa yang Tuhan telah perintahkan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat mengaminkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 417, bait 1 dan baitnya yang keempat. Kita satukan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, dan kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu saat ini Tuhan. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kami menyapa Engkau yang telah menghadirkan diri di lewat firman yang telah kami baca dan kami renungkan bersama di malam hari ini. Bapa, walaupun kami tidak duduk bersama dalam satu ruangan, tapi kami percaya kuasa Tuhan menyatukan kami lewat firman dan ibadah kami pada malam hari ini. Untuk itu hamba mau berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GPIB Betania. Tuhan kiranya memberkati setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Engkau berkati setiap pribadi-pribadi yang ada di tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Tuhan mau senantiasa memberikan perlindungan. Tuhan mau jauhkan dari hal-hal yang dapat membuat mereka tidak mampu untuk melihat kuasa Tuhan. Secara khusus di tengah peristiwa atau keadaan pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal sulit Tuhan yang tidak gampang untuk dilewati. Tapi kami percaya dengan sungguh orang yang taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan hadir senantiasa di tengah kehidupan pribadi ataupun juga kehidupan rumah tangga dan kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka dan kami ada. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan diri kami penuh kepadamu. Arahkan hati dan pikiran kami, buatlah kami berarti bagi Tuhan.
Sehingga apapun yang Tuhan percayakan bagi kami, dalam kebersamaan kami boleh membangun kehidupan yang indah di hadapan Tuhan. Dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu, kami mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, kami serahkan diri kami, hamba menyerahkan kehidupan jemaat-Mu, jemaat GPIB Betania di dalam kasih dan kehendak-Mu. Engkau berkati orang tua kami ya Tuhan. Engkau berkati juga mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit ya Allah. Mereka yang bergumul dengan situasi keadaan karena kesulitan-kesulitan yang diperhadapkan bagi mereka. Bapa, kiranya Engkau mau tolong setiap pribadi dan mampukan mereka untuk tetap melihat kuasa dan kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami manusia. Kami percaya dengan sungguh ya Tuhan, kalau Tuhan izinkan apapun bisa terjadi. Untuk itu kami serahkan diri kami penuh dalam kuasa Tuhan, dalam perlindungan dan pertolongan-Mu ya Allah. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk KMJ kami, Bapak Pendeta Yuniar Tuhan, di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi hamba. Engkau juga berkati pendeta jemaat, Bapak Pendeta Padatu, di dalam menjalankan tugas tanggung jawab bersama dengan jemaat Tuhan, di tengah jemaat-Mu di sini, ataupun di tengah kehidupan bersama dengan keluarga. Berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan, berikan kekuatan kesehatan yang baik, bergandeng tangan bersama dengan hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang melayani di tengah jemaat-Mu ini. Kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam panggilan dan pengutusan kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Kerjasama yang baik terbangun oleh karena kuasa dan kasih Tuhan, yang di dalamnya takut akan Tuhan menjadi bagian yang membuat kami ingin selalu ada dalam kebersamaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan seluruh tim kerja yang mengusahakan ibadah pada malam hari ini dapat berjalan secara live lewat Facebook. Tuhan berkati tim kerja ini. Tuhan mampukan mereka di dalam hikmat Tuhan, sehingga hari lepas hari mereka terus dapat buat yang terbaik bagi Tuhan. Hidup mereka diberkati dan menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk organis, untuk kantoria, untuk hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Bapak, Engkau berkati bersama kami semua ya Tuhan, sehingga pelayanan kami ini bermuara hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah kami terus sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu Tuhan, lewat talenta, lewat tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Bersama dalam doa pada malam hari ini, kami juga menaikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu baik bagi jemaat-Mu. Di tengah kondisi yang tidak nyaman ini, Engkau telah menghadirkan hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan jemaat Tuhan, di tengah jemaat GPIB, dalam pemilihan PHMJ pada hari Sabtu kemarin ya Tuhan. Dan terpilih PHMJ yang baru untuk melanjutkan tugas pelayanan yang masih Tuhan percayakan ke depan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini. Tuhan mampukan mereka di dalam pengasihan Tuhan, bergandeng tangan bekerja sama, mewujudkan kehendak Tuhan dalam takut akan Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang telah menyelesaikan dan akan menyelesaikan pekerjaan di tengah jemaat-Mu ini sebagai PHMJ Tuhan, dan biarlah mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan untuk terus menjadi berkat dan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, untuk presiden, wakil presiden, semua jajaran kabinet yang ada, bahkan semua yang terlibat di dalam pembangunan bangsa dan negara ini, semua yang mengambil bagian di dalam menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik
Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, hamba mohon Tuhan kiranya Engkau mampukan mereka di dalam pengasihan. Kalau kami boleh meminta Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya Engkau mau tolong kami semua. Engkau mau angkat setiap virus-virus yang ada di sekitar kehidupan kami, sehingga kami dapat melayani Tuhan, kami dapat beribadah bersama, kami juga dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Di atas semuanya itu, kami mohon berikan kami ketaatan dan kesetiaan kepadamu ya Allah, agar tidak terhalang berkat Tuhan yang Tuhan ingin wujudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, Kota Makassar secara khusus, para pemimpin yang ada di dalam, mampukan di dalam hikmat Tuhan untuk dapat melaksanakan tugas panggilan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan baik. Demikian juga kami sebagai warga negara Indonesia secara khusus yang ada di Kota Makassar ini. Bapak tolong kami, berikan kami hikmat untuk saling menjaga, untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi peraturan pemerintah, bahkan apa yang menjadi peraturan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, bahkan seluruh orang yang ada di sekitar kehidupan kami di dalam pengasihan. Dengar dan sambut doa kami ya Allah. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Mari kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebagai nyanyian persembahan, sama-sama kita akan menyanyi dari Kidung Jumat 286, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Thank you.
Tuhan dalam doa syukur. Tuhan sumber damai sejahtera, kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Karena anugerah keselamatan-Mu, kami telah dibebaskan dari kuasa dosa dan maut, serta mengalami kehidupan kekal. Sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang memerdekakan kami, saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Ya Tuhan, Allah kami, kuduskan persembahan ini bagi karya pelayanan kesaksian di tengah gereja dan masyarakat, sehingga banyak orang merasakan dan mengalami damai sejahtera-Mu, dan akhirnya memuliakan nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari lanjutkan firman Tuhan dan mari lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita di hadapan Allah. Kita angkat pujian bersama Kidung Jemaat 402 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Jemaat, angkatlah hati, arahkan pikiran kepada Tuhan. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati kehidupan kita sekarang sampai selamanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, demikian ibadah kita di malam hari ini. Atas nama presbiter, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Pendeta Laurentius yang telah menaburkan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Biarlah apa yang telah ditaburkan bagi kita di malam hari ini senantiasa boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Terima kasih kami juga mengucapkan kepada organis Bu Tresia Wibowo dan kepada pemandu lagu Saudari Edi Haspers serta tim multimedia GPB Betania yang sudah berjeri lelah sehingga ibadah keluarga secara live di Facebook boleh berlangsung di malam hari ini.
Tuhan Yesus yang punya pekerjaan ini senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih kami juga kepada Bapak, Ibu sekalian yang boleh hadir di tempat ini, serta Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah keluarga secara live di Facebook dari rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Dan kita akan tetap berjumpa kembali dalam ibadah keluarga di minggu yang akan datang secara live di Facebook. Terima kasih, Tuhan Yesus senantiasa memberkati.